Pada ruang bicara kali ini, kita kedatangan narasumber yaitu Kak Dina dari jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Kak Dina ini merupakan salah satu mahasiswa yang mempunyai banyak prestasi. Kira-kira apa saja kiat-kiat meraih prestasi menurut Kak Dina? Langsung saja kita mulai diskusi bersama Kak Dina. Pertama-tama, mungkin untuk Kak Dina boleh Kak perkenalan dulu? Halo, selamat pagi teman-teman. Baik dari organisasi Kesmas maupun yang tidak dari organisasi Kesmas. Pertama-tama perkenalkan, nama aku Dina Rizky Marsialina. Aku merupakan mahasiswi dari Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Diponegoro, angkatan tahun 2018. Yang pertama, aku ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada saya oleh pihak organisasi Kesmas dalam mengisi pembicaraan yang bertemakan prestasi. Harapan saya, semoga ke depannya dengan adanya ruang bicara ini dapat memotivasi teman-teman yang lain agar nantinya berantusias dan mengikuti berbagai perlombaan yang tersedia. Mungkin yang pertama Kak, boleh ceritain pengalaman Kakak saat pertama kali mengikuti lomba nggak? Oke, boleh-boleh. Jadi, sebenarnya aku ini pertama kali ikut lomba saat SMA. Dan kemudian cabang lomba yang aku ikutin itu LKTI, Lomba Karya Tulis Ilmiah. Dan ketika aku mengikuti berbagai macam lomba karya tulis ilmiah ini sewaktu SMA, jujur nggak ada satupun paper yang berhasil lolos ke finalis. Jadi selama aku kelas 1 SMA sampai kelas 3 SMA benar-benar nggak ada satupun paper. Dari berbagai banyak aku mengikuti perlombaan. Jadi mentok-mentoknya itu sebenarnya cuma sebatas berhasil lolos abstrak. Nah, sebenarnya hal ini itu yang bikin aku cukup males ya buat berkompetisi lagi di jenjang perguruan tinggi untuk mengikuti lomba-lomba karya tulis gini. Kemudian suatu ketika ini waktu aku semester 3 ya, aku lihat ada poster lomba. Kebetulan temanya ini cukup menarik sih buat aku. Tapi di sisi lain, aku parno dan takut kalau nantinya aku bakal kecewa karena kalah. Karena pengalaman aku kan waktu SMA ini bener-bener gak ada satu lomba pun yang aku menang. Mentok-mentoknya kayak abstrak itu. Tapi ya udah deh, apa boleh buat kan. Karena kalau aku mikirnya kalau aku stay terus di posisi nyaman, kapan aku bisa berkembang, apalagi aku udah semester 3 kan, bener-bener nggak punya pengalaman lomba, bahkan CV pun kosong waktu itu. Jadi oke lah aku ikut, dan aku ngontak teman-teman aku buat partner sama aku, mereka mau apa enggak. Nah kebetulan teman-teman aku ini pada mau. Oke, karena mereka semua mau, ya udah kita bikin papernya kan. Berhubung lomba itu kan pengumpulannya itu nggak pakai soft file tapi pakainya hard file, jadi berkas paper ini aku kumpulin di sekretariatan kepanitiaan lombanya. Nah di situ aku bener-bener ngelihat banyak banget paper yang dikumpulin, bahkan sampai berdus-dus paper gitu loh, saking banyaknya. Jujur sih sebenarnya aku insecure, aku semakin pesimis banget karena udah kompetitor aku banyak, pengalaman aku SMA nggak mengindahkan, kalah terus gitu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa, aku sebisa mungkin tenang. Yaudah legowo kalau misal aku kalah berarti bukan rezekinya, dan aku nggak sama sekali nggak berharap aku bakal lolos grand finalis sekalipun. Tapi ternyata saat tiba hari pengumuman itu, alhamdulillah ternyata aku dan tim aku itu bener-bener lolos ke grand finalis, dan itu pun di urutan terakhir, ternyata di urutan ke-8 dari 10 besar paper terbaik. Nah, sebenarnya ya seneng sih karena aku lolos grand finalis, aku dan tim aku lolos grand finalis. Tapi di satu sisi aku jujur, aku waktu itu aku ngebatin, kayak ini masih semester 3, karena aku masih semester 3, ilmu aku masih sedikit, pasti yang masuk grand finalis ini banyak kating-kating. Jujur aku ya biasa, nantinya bakal menang menjadi juara itu, walaupun nantinya aku nggak sama sekali nggak berharap aku bakal jadi juara, aku menyeimbangkannya itu dengan mempersiapkan apa itu aku nggak tidur untuk mempersiapkan presentasi sebaik mungkin. Aku tidur itu jam 3 pagi.
jam 3 pagi waktu mau hari H presentasi. Kayak gitu. Dan ternyata alhamdulillahnya aku dan tim aku ini dapet juara 2. Aku sebenarnya benar-benar nggak berekspektasi aku bakal jadi juara sih. Jadi aku benar-benar heran banget dan kaget. Masa iya sih aku bisa menang? Dan itu waktu pengumuman itu di saat teman-teman aku ketawa dan seneng, justru di situ aku kayak diem gitu dan mikir keras, kok bisa ya jadi juara 2? Karena masalahnya waktu itu tuh bener-bener aku yang ngekonsep ide dan cara kerja dari proposal yang kita lombain itu. Tapi kok bisa menang? Itu bener-bener bikin aku kayak gimana ya, heran seneng gitu. Nah, terus semenjak kejadian ini aku berpikir, oke, mulai sekarang aku harus ikut lomba lagi dan aku harus semangat untuk mengikuti lomba-lomba yang lain untuk explore hal-hal lain. Jadi kayak gitu ceritanya, dan semangat ini yang terus aku bawa hingga sekarang gitu, Lestari. Oh, menarik sekali ya Kak itu ceritanya. Selanjutnya nih Kak, apa sih motivasi Ya, Kakak dalam mengikuti berbagai lomba-lomba itu? oke. Sebenarnya motivasi aku dalam mengikuti berbagai lomba ini karena didasari aku ini ingin menjadi wanita karir. Aku ingin menjadi wanita berpendidikan, sukses, dan tentunya berguna bagi sesama. Maka dari itu, aku selalu berprinsip, kalau aku ingin sukses, maka aku harus berupaya lebih dalam menggapai angan-anganku ini. Seperti salah satunya ikut lomba, organisasi, dan aktif di perkuliahan. Selain itu, aku juga yakin banget bahwa sebenarnya ke depan itu pasti persaingan apapun akan semakin sulit. Orang-orang yang pandai, cerdas, cepat tanggap itu akan semakin banyak dan akan semakin mendominasi di dunia ini. Nah, maka dari itu, aku berprinsip bahwa kita sebagai manusia kita harus mulai start kita dari sekarang. Karena dimulai dari mengembangkan soft skill, relasi, ilmu pengetahuan, dan sebagainya. Karena saat ini itu merupakan waktu yang ideal. Jika kita terus menunda akan hal itu hingga nanti di akhir kuliah, nantinya takutnya hanya penyesalan aja yang akan kita terima. Kenapa ya? Kok aku nggak dapat kerja? Kenapa ya gaji aku rendah dibanding dia teman seangkatan aku? Nah, hal-hal itulah yang sebenarnya terus mendorong aku buat aku harus terus mengikuti berbagai lomba, berpartisipasi dalam lomba. Selain itu, aku juga jujur aku ngerasain sendiri sih bahwa dengan kita mengikuti perlombaan itu banyak banget yang bisa kita dapat, seperti mengasah soft skill, kerjasama dengan tim, mengasah wawasan karena kita pasti akan riset gitu di internet, dan bahkan kita akan memperluas relasi kita, teman untuk lomba, teman dari universitas lain, seperti itu. Padahal hal-hal tadi adalah poin-poin utama dalam mencapai kesuksesan. Itu sih menurut aku. Oh, baik Kak, terima kasih Kak. Selanjutnya, bagaimana cara Kakak menyeimbangkan antara kuliah, organisasi, dan lomba-lomba itu Kak? Oke, terima kasih Lestari jawabannya. Menurut aku ya, cara untuk menyeimbangkan kuliah, organisasi, dan lomba itu kita harus lihat dulu skala prioritas terbesar itu di mana. Aku sebenarnya menerapkan ini sih bagi diriku sendiri, bahwa aku itu nggak boleh gamblang mengatakan bahwa kalau misalnya semua yang berkaitan dengan kuliah udah deh itu prioritas pertama, pokoknya semua yang berkaitan dengan lomba itu pokoknya udah deh prioritas kedua, nggak bisa no debat, pokoknya itu udah paten, udah wajib yaitu. Nah, aku nggak bisa gamblang kayak gitu. Jadi pasti aku bakal bagi-bagi dulu sesuai skala prioritasnya. Kebetulan kan aku juga sebagai ketua divisi research di Ecofins. Kemudian di sini itu aku juga jadi ketua dari Define, yaitu Diponegoro Financial Competition. Terus kemudian di sisi lain aku juga diamanahi menjadi asisten dosen dan asisten penelitian. Selain itu, di samping itu aku juga ingin tetap aktif berpartisipasi dalam lomba. Jadi untuk mengatur itu semua yang benar-benar padat, biasanya aku mengidentifikasikan dulu kegiatan apa yang urgent dan harus aku lakukan saat ini dan sesegera mungkin. Misalnya contohnya gini, contoh nyatanya itu di bulan Oktober ini, di minggu ini, aku benar-benar nggak punya kerjaan apa-apa.
kebetulan tugas kuliah itu ada sih, tapi itu deadline-nya 5 hari lagi. Dan kebetulan masih bisa ke-handle kalau aku mengerjakan tugas kuliah ini cuma sehari atau 2 hari. Kemudian di minggu ini aku juga nggak disibukkan dengan adanya tugas asdos. Nah, lalu waktu luang yang ada ini akan aku manfaatkan pastinya untuk menulis paper lomba. Seperti itu. Nah, kemudian lagi, kebetulan di minggu depan, itu aku ada urusan di organisasi aku. Tapi di hari Jumat. Lalu, aku juga ada nih tugas kuliah aku. Dikumpulnya, tapi untungnya di hari Minggu. Nah, hari Senin sampai Rabu ini, aku bakalan ngerjain paper lomba. Dan pokoknya begitu seterusnya siklusnya. Namun jika di suatu minggu ini jadwal aku benar-benar udah padat dengan tugas-tugas kuliah dan benar-benar nggak bisa aku lompatin dulu, aku kerjakan nanti, maka aku nggak akan sih mengerjakan paper lomba kayak gitu. Kan karena lomba itu kan sebenarnya opsional ya, sedangkan tugas kuliah itu kan harus dikerjakan sesuai dengan deadline yang telah ditentukan. Nah, kadang kan juga ada ya deadline tugas-tugas kuliah yang deadline-nya sehari, 2 hari kayak gitu. Nah, kalau misal deadline-nya sehari, 2 hari kayak gitu, aku emang nggak menulis paper lomba sama sekali. Tapi kalau deadline-nya lama, seminggu lagi atau 2 minggu lagi, pasti waktu luang ini akan aku gunakan dalam menyusun paper lomba gitu. Jadi intinya untuk memanage itu semua antara lomba, organisasi, kuliah, dan tugas asdos ini harus menentukan skala prioritasnya dulu. Mana yang benar-benar harus urgent kita kerjakan di minggu ini, dan mana yang ini bisa ditunda dulu. Seperti itu. Oke Kak, makasih Kak. Itu berarti intinya harus menentukan prioritas dulu ya Kak. Misal kuliah. Iya, mana yang itu harus kita kerjakan saat ini dan nggak bisa ditunda. Seperti itu. Oke Kak, selanjutnya mesti kan dalam lomba itu ada kegagalan gitu ya Kak. Nah, gimana sih Kak cara ngatasin Pasti. kegagalan tersebut itu dalam lomba itu? Oke, nah hal yang perlu kita lakukan dalam mengatasi kegagalan dalam lomba itu yang pertama adalah kita perbanyak membaca. Karena kita tahu bahwa membaca adalah jendela ilmu. Kemudian yang kedua adalah kita perbanyak menulis. Perbanyak menulis dengan cara melihat referensi, riset-riset di internet, kemudian kita juga perlu untuk berdiskusi, entah itu dengan teman, kakak tingkat, ataupun dosen. Karena mereka ini akan memberikan insight, wawasan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah kita jangan pernah takut gagal. Karena jika kita takut gagal, pasti kita tidak akan pernah mencoba segala sesuatu. Karena apa ya? Karena kita takut gagal. Ya udah mending aku nggak usah coba deh daripada aku gagal, aku kecewa kan. Nah, maka dari itu jangan pernah takut gagal. Takut gagal ini benar-benar penghambat kesuksesan kita. Seperti itu, Lestari. Oh, berarti intinya jangan takut gagal dan jangan takut mencoba ya Kak. Iya, betul. Selanjutnya, mesti kan dalam lomba itu kan ada yang butuh partner gitu Kak. Nah, gimana sih Kak cara cari teman yang bisa dijadikan partner gitu, terus yang nggak males-malesan gitulah, yang mempunyai satu tujuan gitu. Oke, iya sebenarnya memang kendala teman ini kendala utama kan dalam mengikuti lomba pasti. Karena Bener Kak, memang bener. kebanyakan lomba LKT itu dia pasti berpartner gitu, minimal 2 hingga 3 orang gitu kan. Nah, kalau aku sendiri itu jujur aku lebih memilih partner yang dimana aku bakal nyaman kalau aku kerjasama dengan mereka. Jujur aku nggak memerhatikan apakah dia kritis, apakah dia pandai atau cepat tanggap, karena poin utama yang benar-benar aku perhatikan itu adalah rasa nyaman. Jika kita kolaps dengan dia, tanggung jawab pastinya dan gak hilang-hilangan. Maka dari itu, selama ini aku selalu lomba ngajaknya teman-teman deket aku, yang aku tahu mereka itu sifatnya bagaimana, mereka wataknya bagaimana, dibanding aku kerjasama dengan teman baru yang mungkin lebih pintar, lebih mantep, lebih oke lah, gitu. Selain itu juga, aku juga ngerasa bahwa rasa nyaman di dalam sebuah tim itu akan membuat kita bahagia dan mengerjakan segala sesuatunya menjadi lebih maksimal. Karena di situ kita bahagia dan kita sama sekali nggak canggung dengan partner kita. Kayak gitu. Jadi sebisa mungkin
uh, lebih baik ini berpartner sama temen yang kita nyaman aja gitu. Karena aku yakin banget semua wawasan, semua ilmu itu bisa terasa dengan sendirinya. Jadi kalau misal partner, jadi tidak ada kata partner ideal adalah mereka yang pandai, mereka yang pintar, mereka yang cepat tanggap. Bagiku nggak ada hal seperti itu. Karena kerja kelompok yang bagus itu adalah kita kita punya vibes yang nyaman kayak itu dalam kelompok tersebut, dan kita juga nggak canggung gitu. Itu sih. Berarti yang terpenting itu kenyamanan dari diri kita sendiri ya, Kak? Iya, betul sekali. Lebih kan enak kan kalau misal kita kerja nyaman gitu kan. Semisal juga kita kayak kerja kelompok di kelas untuk tugas kelas gitu kan, kita lebih nyaman kalau kita satu kelompok sama teman-teman dekat kita dibanding sama orang-orang baru yang mungkin dia lebih pintar gitu, ya kan? Kalau aku sih jujur aku seperti itu, karena kenyamanan memang nomor satu dan bisa membuahkan hasil yang maksimal dalam hasil kelompok ini. Oke, Kak, makasih, Kak. Bener. Saya juga setuju sih, Kak, kalau Iya, kenyamanan sama-sama. itu yang nomor satu, Kak. Iya. Selanjutnya, Kak, kesulitan apa yang pernah Kakak hadapi dalam perlombaan itu? Terus bagaimana cara mengatasinya, Kak? Oke, baik. Sebenarnya kesulitannya aku hadapi dalam mengikuti perlombaan itu adalah aku mudah nervous. Sebenarnya orangnya bener-bener pemalu banget tadinya aku tuh. Apalagi di depan orang banyak, itu gimana ya, kayak gugup, tangan aku langsung dingin, keringetan, kayak gitu. Emang kayak gitu sih aku orangnya dulu. Nah, sedangkan kalau kita mengikuti lomba itu kan pasti bakal ada tahap presentasi. Nah, di tahap presentasi ini kita akan dilihat oleh finalis-finalis lainnya dari berbagai universitas, bakal dilihat juga oleh panitia-panitia, dan bakal dilihat oleh dewan juri. Itu kan orang banyak kan itu di situ. Nah, jadi aku nervous gitu loh dan malu. Dan aku juga takut sebenarnya kalau nggak bisa jawab pertanyaan juri. Maka dari itu, untuk mengantisipasi hal ini, aku selalu prepare sebaik mungkin dan sesiap mungkin sebelum presentasi. Jadi biar bisa menjawab pertanyaan juri dan apa yang aku ngomongin ini sekiranya bakal berbobot seperti itu dan tidak terlalu memalukan ketika nanti presentasi. Selain itu, kalau untuk mengatasi rasa nervous, itu jujur nggak bisa instan akan terselesaikan sih. Itu pasti butuh waktu dan memang step by step menurut aku ya. Biasanya aku melatih biar nggak nervous ini dengan cara simpel, yaitu dengan cara sering bertanya di kelas atau sering menyampaikan pendapat ketika kita rapat organisasi atau kita sering sering bertanya-tanya ketika teman presentasi dan sebagainya gitu. Jadi dimulai dulu dari lingkup kecil, nanti pasti seiring waktu lama kelamaan nervous itu benar-benar akan luntur. Jujur ya, aku kan mulai lomba itu semester 3 kan, maksud aku mulai fokus dalam mengerjakan proposal lomba ini semester 3. Nah, jadi benar-benar semester 1 dan semester 2-nya tuh aku tuh kalau di kelas tuh benar-benar diem. Temen aku kelompok lain presentasi aku ya nggak tanya, diem. Dosen aku menerangkan juga aku diem. Dosen aku bertanya kepada seluruh kelas aku juga diem karena aku malu untuk ngomong di depan kelas gitu loh. Tapi mulai dari semester 3 di saat aku benar-benar berambisius, aku benar-benar pokoknya aku harus menang lomba, aku harus memenuhi CV aku. Nah, mulai semester 3 ini aku benar-benar maksa diri aku buat aku harus berani dengan cara yang tadi. Dimulai dari lingkup kecil, yaitu lingkup di dalam kelas dulu. Dan ternyata cara itu ampuh banget di aku. Dan akhirnya seiring waktu rasa nervous itu benar-benar luntur dan benar-benar hilang dari diri aku. Seperti itu, Lestari. Oh, berarti intinya dilatih terus ya, Kak. Misal kalau public speaking ya dilatih terus public speakingnya gitu. Iya, betul. Selanjutnya, Kak, hal mengesankan apa yang Kakak dapat setelah mengikuti berbagai lomba? Oke, baik. Hal mengesankan yang aku dapat setelah mengikuti lomba itu yang pertama adalah wawasan yang sangat luas, karena
Karena dalam penyusunan paper lomba itu kan harus based on data, based on situation, based on teori yang kita gunakan. Nah, dalam mencari hal-hal ini kan kita perlu membaca banyak literatur sebanyak mungkin, membaca banyak data sebanyak mungkin. Nah, maka dari itu hal-hal ini yang sebenarnya juga membuat wawasan kita bertambah luas. Kemudian, hal kedua itu dengan mengikuti lomba-lomba itu bisa membuat teman-teman aku semakin banyak, teman dari universitas lain ataupun teman dari universitas aku sendiri kayak gitu. Selain itu juga dengan aku sering mengikuti lomba ini, aku jadi ngerasa aku ini semakin dikenal orang dan aku semakin berguna juga bagi orang lain. Karena kan banyak juga kan yang nanya ke aku melalui personal chat gitu tentang, Din gimana dong cara membuat esai, membuat LKTI, terus Din data ini tuh sebenarnya carinya di mana sih, kayak gitu. Atau konsultasi, Din menurut kamu esai aku udah bagus atau belum, kayak gitu. Nah itu kan berguna juga kan bagi orang lain, bagi teman-teman aku. Jadi itu sih hal mengesankan yang didapat, ilmu, relasi, wawasan, terus juga berguna juga kan bagi orang-orang lain. Seperti itu. Jadi bukan cuma berguna untuk diri kita, tapi ternyata kita juga berguna bagi orang lain. Seperti itu. Ternyata banyak banget ya Kak yang bisa kita dapatkan dari itu Kak, Iya, mengikuti pastinya. lomba-lomba gitu. Iya, pasti sangat banyak sekali yang kita dapatkan. Oke Kak, selanjutnya nih, apa sih Kak tips dan trik dari Kakak untuk para pemula agar lebih bersemangat lagi gitu loh Kak mengikuti lomba? Oke. Tips dan trik untuk para pemula agar bisa semangat lomba itu yang pertama, jangan pernah ragu untuk mencoba dan memulai dari sekarang. Karena sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai. Jangan menunggu kita lulus dulu dari perkuliahan, baru kita tersadar, oh ternyata ikut lomba itu penting ya. Maka dari itu mulailah dari sekarang sebelum penyesalan datang di kemudian hari. Yang kedua, jangan takut untuk memulai hanya karena ilmunya masih sedikit. Aku yakin semua orang itu sejatinya dimulai dengan memiliki ilmu yang minim. Kenapa sekarang banyak orang yang menjadi pandai, berwawasan luas, cepat tanggap? Itu ya karena mereka asah, mereka ulet, mereka juga bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Maka dari itu jangan pernah khawatir kalau saat ini ketika memulai lomba, ilmu yang kita punya itu masih dikit. Karena pasti lama-lama itu akan terimprove kok dengan sendirinya. Ketika kalian ketika kalian menyusun paper lomba. Jadi jangan pernah khawatir akan hal itu. Aku pun juga seperti itu sebenarnya. Kayak gitu. Jadi intinya jangan pernah takut. Jangan takut gagal. Kayak gitu. Oke Kak, yang terakhir nih mungkin Kak ada nggak kalimat penutup yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua biar lebih bersemangat gitu Kak menjalani kuliah, organisasi, lomba-lomba ataupun hal-hal yang dapat mengembangkan potensi diri gitu Kak. Oke, baik. Kalimat penutup dari aku adalah Anda harus kuat dan yakin bahwa Anda ini dapat melakukan hal menakjubkan apapun yang ada di pikiran Anda. Tapi, latihlah sedikit demi sedikit, kemudian hal ini akan menjadi sesuatu yang besar. Jangan menyerah pada impian dan mimpi. Jika kamu lelah, kamu itu seharusnya belajar untuk beristirahat, bukan untuk berhenti. Seperti itu, karena kita sebagai anak muda, kitalah yang akan meneruskan bangsa selanjutnya. Seperti itu. Dan kita harus yakin, orang pandai lama-kelamaan semakin akan mendominasi di dunia ini. Maka dari itu, kita harus mulai start dari sekarang jika kita tidak ingin tergerus. Jika kita tidak ingin digeserkan posisi kita. Seperti itu. Karena ini benar-benar waktu ideal. Apalagi pesan aku bagi mahasiswa-mahasiswa baru atau bagi mahasiswa-mahasiswa yang barusan tidak baru atau dalam arti mahasiswa semester 3, mulailah kalian mencoba hal-hal baru dari sekarang. Kayak gitu. Karena nanti semester kedepannya itu tugas kuliah akan semakin berat, akan semakin banyak. Nah, maka dari itu kalian harus mencari bekal dari sekarang. Takutnya nanti kalau kalian nanti nggak ada waktu lagi,
untuk mencari bekal-bekal itu, karena sudah disibukkan dengan tugas-tugas kuliah yang banyak. Jadi mulailah dari sekarang, selagi waktu luang masih banyak. Seperti itu. Baik Kak, terima kasih sekali ya Kak. Menarik sekali Kak diskusi kita kali ini. Oke, sama-sama. Semoga dengan adanya diskusi ini ilmu kita dapat lebih bermanfaat lagi, semakin bersemangat untuk meraih banyak prestasi. Buat Kak Dina, terima Amin. kasih banyak ya Kak sudah hadir, sudah berkenan hadir dalam ruang bicara Kesmes kali ini. Ya, Semoga sama-sama. semoga selalu dilancarkan perkuliahannya Kak. Tetap semangat mengikuti lomba-lomba. Semangat semester 5-nya Kak. Amin. Semangat kerjaan tugas-tugasnya Amin. juga. Semangat juga ya untuk Kesmas dan Lestari. Baik teman-teman, sekian ruang bicara kali ini. Sampai bertemu di ruang bicara selanjutnya. Saya Lestari Ningrum pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.